Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk seluruh saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku, matur nuwun nuwun, terima kasih atas apresiasi yang diberikan berupa anti skip dan anti download, dan bila berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel ini. Matur nuwun nuwun atas kebaikan doanya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke, kali ini kita masih melanjutkan kisah Adam ya. Merupakan kelanjutan yang kemarin ya. Kita sekarang berbicara lagi secara tidak secara detail ya, cuman perlu kita sampaikan kerangka berpikirnya dulu ya. Nanti kalau detail kita akan bawa ke kajian utamanya. Kita akan diskusikan sekilas saja. Apakah benar sebetulnya kisah Kanjeng Nabi Adam itu faktual seperti yang kalian bayangkan? Dia historikal, dia sejarah, dia terjadi seperti itu yang kita baca. Ya, maka aku mengatakan tidak. Ya, itu tidak faktual. Itulah cara Allah mengajarkan kepada kita dengan menggunakan sebuah misalan atau perumpamaan. Ya. Kita akan bicarakan di mana sisi tidak faktualnya. Nanti kita akan lihat dalam dua sisi Alkitab dan Al-Quran. Ya. Supaya dua-duanya bisa memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Tentunya kita juga harus tahu bahwa secara mainstream memang, terutama dalam kekristenan ya, itu dipahami secara faktual, karena memang harus begitu. Nanti kalau nggak dipahami secara faktual dia akan melabrak dogma yang begitu penting ya dalam kekristenan, yaitu tentang dosa waris, tentang soteriologi sarif yang dibangun oleh Paulus menjadi bubar itu. Makanya kalau teman-teman Kristen menganggap itu sebagai faktual, itu ya wajar. Cuman kan anggapan itu perlu diuji gitu. Begitu juga teman-teman Islam secara mainstream ya, karena ngaji, diceritain guru ngajinya, terus dia terima itu sejak kecil sebagai sebuah kebenaran tanpa pernah melakukan pemikiran-pemikiran yang kritis. Apa memang demikian gitu? Maka dalam Islam pun mainstreamnya begitu memahami itu faktual. Nah, aku ada dalam sisi yang lain tidak. Baik dalam segi biblikal maupun Al-Quran itu tidak faktual. Itu misalan. Jadi Allah mengajarkan kita lewat perumpamaan. Maka hadirlah kisah itu. Itu bukan kisah faktual gitu. Ya. Beberapa waktu yang lalu kan kita telah bahas tentang dua anak Adam itu. Itu artinya apa? Kita akan dihadapkan dua peradaban yang itu diwariskan oleh dua anak Adam. Jadi sebetulnya Adam itu digunakan Allah untuk mengajarkan kita bahwa ada dua peradaban lewat dua anak Adam itu, Qabil dan Habil itu. Satu peradaban hitam, satu peradaban putih, dan itu akan bertarung sampai akhir zaman nanti. Tinggal kita akan memilih ada barisan hitam atau barisan putih. Cuman kalau dipahami itu Qabil terus Habil terus rebutan istri si Iklima, aduh sederhana banget gitu ya. Tapi itu nantilah ya, itu dalam perspektif Qur'ani. Sekarang dalam waktu yang singkat ini, karena ini kameramennya dan adiknya juga ujian, jadi aku harus memanfaatkan waktu sesingkat mungkin. Jangan, kemarin sudah telat ngantarkan sekolah ya. Jadi gini, coba kita tinjau dari biblikal dulu ya.
Aku katakan sekali lagi, kalau ini dianggap sebagai faktual itu berat. Ya. Tetapi kalau ini dianggap harapia atau metafora bagi kekristenan ya berat juga. Jadi sama-sama buah simalakama. Kenapa? Karena adanya dogma soteriologi salib yang sudah kita bicarakan kemarin yang dibangun oleh Paulus. Gitu loh. Di mana darah Yesus itu yang bisa membersihkan semua dosa-dosa yang telah menjalar kemana-mana. Itu kan doktrin yang dibangun. Kan aku sudah bilang bahwa soteriologi salib itu bisa fungsionalnya bekerja kalau dia didukung oleh dogma. Maka dibikinlah dogma dosa waris itu. Dulu. Dan itu diamini oleh semua kekristenan. Ya, dia tidak seperti tidak seperti konsep teosnya. Kalau konsep teosnya kan terpecah menjadi 3 besar. Tapi dalam konsep soteriologi salib, setahu yang aku pelajari dan aku berinteraksi terhadap teman-teman Kristenku, mereka semua menerima bahwa kekristenan itu ya soteriologinya salib. Pusat keselamatannya itu di salib itu, di mana darah Yesus yang tersalib menghapuskan dosa-dosa waris mereka. Dari mana? Dari Adam. Lah kalau cerita Adam ini dipahami secara harapia, ya itu demi mendukung dogma ini. Yang jadi masalah sebetulnya bisa sih enggak kita tetap menjadi Kristen tanpa menggunakan dogma itu. Dogma itu kan bikinan manusia toh. Coba kalian berpikir, ada nggak sih konsep keselamatan yang diajarkan Yesus itu tanpa menggunakan dogma soteriologi salib? Itu kan menarik untuk didiskusikan. Itu loh. Namanya dogma itu bisa tergugat. Dan sekarang aku mau kasih tahu kalian. Ya. Sekarang buka Alkitab kalian. Ya. Ini dingin masih ya. Masih pagi dan tidak ada kopi karena hari Selasa aku libur ya, puasa. Maka pelan-pelan ngomongnya. Takutnya nanti haus. Begini ya, kita baca di kitab Kejadian 2 berapa ini? 2:17 ya, 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Menggunakan kata pasti loh ya. Bukan engkau mati, ditambahi pastilah engkau mati. Itu penekanan. Dan ini Hawa kan atau istrinya kan belum ada ini. Jadi ini masih disampaikan kepada manusia Adam. Ya. Itu ada di Kejadian 2 ayatnya yang ke-17. Aku ulangi lagi. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan buahnya, pastilah engkau mati. Tadi aku jelaskan kata pasti ditambahi, pastilah engkau mati. Ternyata kalau kita mundur ditekankan lagi, pada hari engkau memakannya. Jadi kalau hari Selasa dia makan, ya Selasa dia mampus. Nggak nunggu Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, nggak perlu. Lihat teksnya begitu ya. Ini kita kemarin sudah sekelas berbicara tentang pohon. Nanti bila perlu kita kerucutkan lagi tentang pohon yang bagaimana itu. Ada nggak pohonnya dicari sekarang? Ya, tapi untuk sekarang ini kita fokus sanksi dulu ya. Sanksinya dulu kita diskusikan supaya fokus, karena kalau terlalu banyak yang disampaikan kalian justru tidak fokus nanti. Kita fokus masalah sanksinya saja. Ada sebuah pohon namanya pohon pengetahuan ya. Si Adam dilarang makan buah pohon itu. Sanksinya apa? Kalau sampai dimakan, pada hari engkau memakannya, jadi pada hari itu nggak ngentenin besok kata orang Jawa, nggak menunggu nanti enggak.
pada hari itu engkau makan, maka pasti engkau mati. Itu teksnya seperti itu. Ya. Teksnya seperti itu. Nah, kalau kita terus lari ke Kejadian 3, ya, itu seharusnya dibaca semua, cuman kan waktunya nggak cukup ya. Nanti kamu bisa baca sendiri di Alkitab kalian masing-masing ya. Di Kejadian 3 itu mulai pasal 1, Kejadian 3 mulai ayat 1 maksudku sampai nanti ayat yang ke-24. Itu satu perikop penuh itu ya, cukup panjang ya. Aku akan langsung mengarah saja. Ya, di sini Hawa sudah ada. Ya, ada ular ya. Nanti ular kita diskusikan sendiri juga. Sedikit aja di dalam mampir ngombe ini yang penting itu mentes, kata orang Jawa. Mentes, kamu paham benar gitu loh. Kalau tak gerojok semua kamu nggak fokus, nanti justru nggak paham. Kita bicara masalah mati aja dulu. Ya. Tapi ini nggak bisa kalau nggak aku bacakan kisahnya secara singkat ya. Jadi kan gini, ada ular, ya, ular menggoda si perempuan itu, ya, tentang apa? Tentang buah yang terlarang itu. Ya. Oh iya, kamu bisa nanti lihat YouTube, ketik lagu Tragedi Buah Apel, ya, itu dikarang oleh Sting atau siapa gitu. Anita Sarawak yang mempopulerkan tahun 70 berapa? 78 atau 9. Itu dan almarhum, semoga Allah merawatinya, almarhum Kang Mas Gitorolis juga sempat mempopulerkan lagu itu ya. Tragedi Buah Apel dengan irama yang reggae tapi dicampur brass. Itu kalau aku lihat konten lagunya itu dia sepertinya terinspirasi peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden ini. Ya, cuman dia bilang tragedi buah apel. Ya, kok di sini kan namanya nggak disebut buah apa sih? Ya, oke. Hawa ya itu digoda oleh si ular ini. Dia makan itu buah, ya. Dia makan itu buah. Setelah itu baru suaminya. Tahapannya begitu. Ular, ya, Hawa, baru Adam sebagai suaminya, ya. Itu ceritanya begitu. Tentunya kalau kamu ingin lebih jelas ya kamu baca sendiri karena panjang itu ya. Tahapannya dulu kamu pahami. Ular nanti ini juga menjadi debatable. Jadi Adam dan Hawa itu tergoda atau tertipu. Itu ya. Itu nanti bahasanya lain ya. Kita bahas yang kematiannya dulu. Ya. Yang kematiannya dulu. Akhirnya setelah si perempuan gitu aja lah ya, makan itu buah ya, dia baru menawarkan kepada suaminya Adam. Ya, maka di sini kalau kita lihat di yang kita mulai dari ayat yang ke-6 lah ya. Pasal 3 Kejadian begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, mulai tergoda ini. Tergoda atau tertipu ini? Ya. Oke, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Ya. Dan diberikannya juga kepada suaminya. Ya. Ya kan? Jadi yang makan dahulu itu si perempuan itu ya. Baru diberikan kepada suaminya yaitu Hawa ya. Adam ya. Yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya memakannya. Fokus ke ayat yang ke-7 dari Kejadian 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemati daun pohon ara dan membuat cawat. Pertanyaannya, kok nggak connect dengan Kejadian 2 pasal 17? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya.
Sebab pada hari engkau memakan buahnya, pastilah engkau mati. Ternyata di ayat 7 dari Kejadian 3, Adam tidak mati tuh setelah makan buahnya. Nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Ya, aku ulangi lagi, setelah makan buahnya bukan mati, tapi maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka tahu mereka telanjang, bukan mati. Telanjang bagaimana itu nanti kita diskusikan ya. Lalu mereka menyemat itu ya, daun pohon ara dan membuat cawat. Itu yang terjadi dan tidak mati di sini Adam. Tidak mati. Adam tidak mati karena mau makan buah pohon terlarang itu. Artinya apa yang dinyatakan dalam 2:17 dari Kejadian ini ya, bahwa pada hari engkau memakannya pasti engkau mati, tidak terpenuhi. Dulu. Ini suatu bukti ya, tekstual adanya seperti itu ayatnya. Kalau peristiwa itu kalian pahami secara harafiah dan itu benar-benar terjadi, berarti bohong dong. Buktinya tidak mati kok. Maka kematiannya kan harus kematian harafiah kalau memang peristiwanya harafiah. Jadi kata mati di dalam pelaporan kitab Kejadian itu bukan mati secara harafiah. Kalau kamu pahami mati secara harafiah sebagaimana halnya kita mati, begitu minum racun terus mati, begitu makan buah terus mati, ya kitabnya jadi amburadul begitu. Maka dari itu menunjukkan tidak bisa dipahami secara harafiah, dia harus dipahami secara metafora. Yang jadi masalah sekarang, sejauh mana kita tahu yang dimaksud mati itu apanya yang mati. Dia bukan kematian harafiah, dia kematian metafora. Itu menunjukkan bahwa memang peristiwa itu metafora, bukan harafiah. Kalau harafiah kalian paksakan berarti bubar itu ayat. Karena berbenturan. Seperti hanya kemarin kita mendiskusikan Bible Perjanjian Baru, itu juga bubar itu ayat. Itu harus dikalahkan salah satu. Yang satu bilang naik ke gunung dimuliakan 6 hari setelah pengajaran, satu 8 hari. Selisih 2 hari itu nggak, kepalamu sampai berputar kamu taruh bawah nggak bisa ketemu itu. Harus ada yang dikorbankan. Makanya level daripada Perjanjian Baru yaitu Injil itu hadis. Kalau hadis tidak ada masalah seperti itu. Karena nanti hadis ada yang sohi, ada yang doib gitu. Tapi kalau dipaksakan setara dengan Al-Quran berat. Gitu loh. Ya. Maka kita kembali lagi ke kitab Kejadian. Mati itu mati apanya? Itu yang perlu kita kaji. Maka dia mengajak kita untuk berpikir secara metafor. Bukan mati secara harafiah terus sungguh-sungguh mati. Karena faktanya Adam setelah makan ya nggak mati. Justru dia tahu kalau dia telanjang. Oke, sampai di sini dulu kajian kita. Semoga memberikan sebuah trigger ya. Jadi kajian-kajian di Mampir Ngombe ini memang kita kemas singkat sesederhana mungkin. Tapi setidaknya kita harapkan bisa menjadi trigger kita untuk memacu adrenalin logik kita. Kita mau berpikir sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu yang bisa aku sampaikan di Mampir Ngombe kali ini. Dan jangan lupa ya, nanti kita akan melanjutkan kajian-kajian kita yang memang cukup pelik ya. Maka itu nanti nggak tahu bisa selesai di berapa seri. Itu cukup pelik dan aku juga tidak akan menggelontorkan semuanya, nanti kalian bingung. Seperti ini aja dulu, pelan-pelan tapi bertahap sehingga kalian paham ya. Itu pertarungan pemikiran sejak zaman-zaman ulama-ulama terdahulu sudah terjadi. Jadi itu memang cukup pelik tentang apa itu aras, apa itu bersemayam ya. Dan kita tahu bahwa Al-Quran itu memang harus kita pahami dengan bantuan ilmu-ilmu lain. Lah, khususnya tentang ini kita harus
minta bantuan mereka yang memang kredibel ya dalam ilmu-ilmu antariksa ya. Seperti itu ya. Karena memang konteksnya seperti itu. Nggak bisa kalau nggak ngerti ilmu antariksa atau nol putul ya. Nggak bisa. Jadi meskipun minim dia harus punya modal dulu lah. Tentunya tidak secara detail, itu perlu seorang ahli ya. Ahli tentang jagat raya ini itu. Dan semoga kemarin telat ya. Ya banyak aja masalah. Semoga nanti bisa on time, bisa pukul 17, bisa. Nggak tahu nanti Gerai itu pulang jam berapa? Pulang sore lagi. Ini Gerai itu pulang jam 3. Aku kalau nggak ada dia, nggak ada kameramennya, agak ribet gitu ya. Seperti kemarin ya. Tapi lihat nantilah bagaimana ya, kita tetap tak usahakan supaya bisa on time. Oke, itu dulu ya. Untuk semuanya, kalau kamu setuju silahkan like, tidak setuju ya silahkan dislike ya. Tinggalkan tempat ini, nggak usah terlalu ribet-ribet ya. Tinggalkan saja, kamu cari channel lain yang kamu enjoy di dalamnya gitu. Oke, pagi yang cerah ya, kita menyambut duha untuk seluruh saudaraku. Aku doa untuk kalian semua, semoga mendapatkan rezeki yang banyak, yang barokah ya. Dan kita semua tetap dalam karunia Gusti Allah Ingkang Maha Agung, sebuah kesehatan yang prima. Karena kesehatan itu paling mahal loh ya. Tanpa sehat kita tidak bisa ngapa-ngapain, termasuk belajar itu perlu kesehatan ya. Semoga kita dikaruniai rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Pesan dari aku, mari kita jaga apa yang kita miliki, yang itu lebih berharga dari apapun yang ada di muka bumi ini, yaitu Islam, Al-Quran, Kanjeng Nabi Muhammad, Allah Ingkang Maha Agung, menjadi milik kita yang abadi hingga kita nanti menutup mata. Namun demikian jangan lupa tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan yang lain. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.